Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berdoa dan berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, siapapun kita dan apapun pangkat dan jabatan kita, selalu saja akan ada hari-hari yang kita dirundung rasa gundah, galau, resah, dan gelisah. Apalagi orang-orang yang sekelas kita. Sebenarnya perkara ini bukan perkara yang aneh, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa kita memang akan selalu Dia coba sampai ajal datang kepada kita. Hal ini sebagaimana Allah ungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh, kata Allah, benar-benar kamu semua akan kami coba, akan kami berikan bala. Berupa apa? Kata Allah, minal khauf, rasa takut. Hidup kita kadang tertekan, terteror oleh berbagai situasi. Selanjutnya kita juga akan Allah coba dengan al-ju', rasa lapar. Dengan berupa wanaqsi minal amwal, kita kekurangan harta. Kita lelah mencari kehidupan, kita lelah seharian mencari untuk kehidupan kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Kadang kita sampai pada tahap hampir menyerah, timbul rasa gelisah, timbul rasa galau, karena kita merasakan tekanan-tekanan semacam ini sangat berat. Bahkan terkadang di antara kita ada yang urusan dirinya baik, urusan dengan anak-anaknya baik, tapi dia tertekan urusan, ada yang dengan mertuanya, ada yang dengan tetangganya, dia menjadi gelisah jiwanya. Ada pula yang dia dengan urusan-urusan lainnya baik, tapi dia tertekan jiwanya sehingga jiwanya menjadi resah gelisah, dikarenakan seperti tadi masalah yang sering mungkin menimpa kita, yaitu kekurangan harta benda. Ada pula yang pangkatnya bagus, jabatannya mungkin bagus secara zahir di dunia, tapi Allah berikan cobaan kepada dia. Allah berikan misal dengan wafatnya orang-orang yang ia cintai. Bisa saja anaknya yang dia sayangi wafat, istrinya yang dia sayangi meninggal, atau orang-orang dekatnya yang Allah cabut nyawanya. Makanya Allah juga saat di dalam surat Al-Baqarah ini menyebutkan berbagai macam bala. Di samping tadi yang sudah Allah ungkapkan, minal khauf, ju', rasa takut, rasa lapar, juga Allah sebutkan naqs, kekurangan, salah satunya al-anfus, jiwa. Para ulama mengatakan yang dimaksud kekurangan jiwa adalah seperti yang tadi Anda sampaikan, yaitu mungkin saja ada orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, ayah, ibu, saudara, adik, kakak, bibi, dan sebagainya yang mereka mendahului kita, Allah panggil. Semua ini adalah bala bagi kita. Tak bisa dipungkiri, diakibatkan lemahnya iman kita. Ditambah banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi. Terkadang saat kita merespon berbagai musibah itu, jiwa kita menjadi kacau, kalut. Ada rasa gelisah,
Terkadang sampai di antara kita meneteskan air mata seraya berkata, "Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang?" Maka untuk mengobati penyakit galau, resah, apalagi yang sampai tingkat ekstrim, anak ingin memberikan satu jalan keluar, yang dimana jalan keluar ini adalah jalan yang diturunkan oleh Allah Ar-Rahman kepada kita, agar dengan jalan ini semoga segala musibah yang menimpa kita akan bisa kita hadapi lebih tenang, jiwa kita tetap nyaman sekalipun berbagai musibah itu datang seakan tak henti menerpa jiwa. Karena itu kajian kali ini anak ambil dengan judul 5 pil anti galau. Saudaraku, kita langsung masuk kepada pil yang pertama, agar jiwa ini bisa menjadi tenang, tentram, sekalipun kita masih diterpa oleh berbagai musibah. Yang pertama, kiat yang pertama atau pil yang pertama adalah mengimani takdir secara total, penuh, yang muncul dari jiwa, dan tahu apa hikmah di balik segala musibah itu. Saudaraku, sesungguhnya semua musibah yang menimpa kita, jangan kata yang skala besar, sampai pun skala kecil, kita terpleset daun pisang, apalagi misalkan perkara yang besar, kita digoncang tekanan ekonomi, kita digoncang berbagai prahara hidup dan kehidupan. Percayalah, itu semua sebenarnya telah Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Sehingga kita selalu akan berpikir, sebenarnya kita ini adalah hamba Allah yang akan selalu tunduk kepada garis takdirnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan masalah ini dalam ayatnya yang mulia, Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Dia Ta'ala menyampaikan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tak ada satupun musibah di muka bumi ini, semuanya, kebanjiran, tsunami, angin besar, kebakaran, semua musibah yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang terjadi wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa diri kamu. Kita terkena sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, kita kekurangan harta, semua pokoknya segala sesuatu musibah yang menimpa kita, yang kita menganggap itu sebagai kepahitan hidup. Allah tegaskan, tak ada satupun musibah itu yang jalan sendiri. Tak ada itu yang bergerak sendiri. Tapi kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali hal itu telah kami catat jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Dalam hadis sahih, 50.000 tahun sebelum penciptaan, Allah sudah tetapkan semua garis hidup kita. Semuanya sudah Allah gariskan. Mengapa Allah perlu memberi informasi ini? Apa tujuan Allah menyampaikan kepada kita? Agar kita ketika ada musibah, ingat-ingat semua ini berjalan menurut garis Allah. Maka pada sambungan ayatnya, Allah memberikan kepada kita alasan mengapa kita perlu tahu masalah ini. Dia Ta'ala menyampaikan kepada kita semua, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tak ada sebarang musibah pun yang terjadi fil ard, di muka bumi ini. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini, kebanjiran, kebakaran, tsunami, dan semuanya, apapun, baik musibah yang besar maupun musibah kecil, wala fi anfusikum,
juga musibah yang menimpa dirimu. Kita sakit, kita ditimpa turun jabatan, diberhentikan dari pekerjaan, keluarga kita ada yang sakit atau ada yang wafat, semua ini musibah. Lalu Allah katakan, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali perkara itu telah kami tetapkan jauh sebelum terjadinya. Dalam hadis sahih 50.000 tahun sebelum penciptaan, Allah sudah tentukan seluruh garis hidup dan kehidupan kita. Makanya jangan aneh kalau kita ditimpa berbagai musibah, kita lari kepada konsep takdir. Tak ada satupun musibah yang menimpa kita, melainkan karena memang Allah telah mencatatnya jauh sebelum terjadinya. Lalu apa tujuan Allah Ta'ala memberitahukan masalah ini? Agar kita ingat semua musibah, baik yang terjadi di muka bumi maupun yang menimpamu itu tak lepas dari takdirnya. Allah melanjutkan pada ayatnya yang mulia ini, yaitu surah Al-Hadid ayat 23. Di mana Dia Ta'ala mengatakan, likaila tasaw ala ma fatakum. Ini sengaja, kalau makna bebasnya, kami sampaikan kepada kalian agar kalian jangan terlalu sedih dengan apa yang luput dari kalian. Kita kadang mengharapkan A, mengharapkan B, banyak tujuan-tujuan yang kita inginkan. Ketika kita tidak berhasil meraihnya, kau jangan terlalu sedih, kata Allah. Karena Allah bisa saja nanti kapanpun akan memberikan. Kau jangan terlalu sedih. Allah sudah tetapkan dengan ilmu dan hikmahnya. Agar kau likaila taksau ma fatakum, agar kalian jangan terlalu sedih apa yang luput dari apa yang kau inginkan selama ini. Dan tujuan yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar kau jangan terlalu gembira, jangan terlalu GR, apalagi sombong dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu saat ini. Terkadang kita, saudaraku, saat Allah berikan sesuatu, Allah berikan kepada kita jabatan yang bagus, misalkan rumah yang bagus, kendaraan bagus, segala fasilitas duniawi lengkap, mulai kita muncul kesombongan. Tak ada orang yang lebih sukses dariku. Ingat, kau jangan terlalu bangga dengan apa yang telah Allah berikan saat ini, karena Allah bisa mengambilnya kapanpun dengan perkara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kau jangan terlalu GR. Dan bagi yang belum meraih apa yang Dia harapkan, jangan terlalu sedih, karena Allah pun mampu memberikan kapanpun dan apapun yang kamu minta, tentu sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Karena itu, saudaraku, saat kita ditimpa musibah tadi, jangan terlalu sedih dengan apa yang menimpa kita, karena Allah bisa saja Allah berikan kepada kita apapun yang kita angankan. Allah bisa atasi apapun yang menjadi masalah kita saat Dia telah berkehendak dan telah memutuskan. Dan jangan terlalu kita GR dengan apa yang selama ini kita miliki, karena Allah bisa mengambil apapun yang kita miliki tanpa minta persetujuan dulu kepada kita. Jangan ada lagi kesombongan pada diri kita. Saudaraku, inilah obat kalau yang pertama, imani takdir, imani hikmahnya. Jadi setiap kali datang kepada musibah kepada kita, ini sudah takdir Allah. Qadarullah ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Inilah apa yang telah Allah tetapkan atas kita semua. Jika sudah dipahami, kita masuk sekarang obat yang kedua atau pil yang kedua, yaitu mengimani bahwa musibah yang datang kepada kita ini adalah cobaan hidup. Allah adalah zat yang tidak akan pernah zalim. Ketika Allah memasukkan seseorang hambanya ke dalam neraka atau ke dalam surga, Dia akan menyampaikan hujah di hadapan para makhluknya. Kenapa?
dia memasukkan si fulan ke surga, sementara si Alan ke neraka. Hujah-hujah ini tentu tidak didapat kecuali setelah Allah memberikan kepada kita cobaan hidup, lalu bagaimana respon kita atas cobaan itu. Sehingga dari cobaan itu akan jadi bukti siapa yang sabar tatkala datang musibah itu dan siapa yang tidak sabar. Dan kalau berupa nikmat, siapa yang mensyukuri dan siapa yang dia itu justru kufur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Makanya Allah Ta'ala ketika menetapkan masalah ini dalam surah Al-Anbiya ayat 35, dia Azza wa Jal berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Coba kita lihat, wa nabluukum, kami berikan kepada Anda bala. Bala ini umumnya kita nafsirkan kalau bala itu sesuatu yang serba tidak enak. Padahal pada ayat ini Allah menyebut bala itu dua. Apa? Mari kita simak ayat tadi. Wa nabluukum bisyarr. Pertama, balanya berupa kejelekan, sesuatu yang kita tidak merasa tenang, tidak enak. Tapi bukan cuma itu, termasuk bala adalah yang kedua, wal khair. Kebaikan, kita naik pangkat, kita memiliki segala yang kita harapkan. Semua itu kata Allah fitnah, cobaan buat Anda. Untuk apa? Allah ingatkan, wa ilaina turja'un. Kamu semua kelak akan kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan segala apa cobaan yang Allah berikan. Kalau Allah berikan bala berupa syar, apa responmu? Apa kau sabar? Atau kau kehilangan kesabaran? Demikian pula, kalau Allah berikan kepada kamu al-khair, kebaikan, apa kau justru menjadi sombong dengannya? Wa ilaina turja'un, pasti kamu akan Allah mintai pertanggungjawaban jawabannya. Karena itu ikhwan, ingatlah tatkala datang musibah kepada kita, di samping tadi kita meyakini ini semua sudah Allah gariskan, kita juga langsung tahu semua adalah cobaan buat kita. Maka saat musibah, kesulitan hidup apapun yang datang kepada kita, janganlah kita terlalu galau dengan kita yakin timbang semua ini adalah cobaan untuk menunjukkan apakah kita dengan segala musibah itu bersabar atau justru kita semakin kacau hidupnya. Saudaraku, oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal sebagai orang yang amat hatinya lembut, paling sayang kepada anak-anak kecil. Ketika beliau diberi oleh Allah cobaan, anaknya yang bernama Ibrahim rahimahullah wafat. Tahukah kita apa yang beliau katakan? Innal aina tadma. Sesungguhnya mata ini menangis, kata Nabi SAW. Wal qalb yahzan. Hatiku ini amat sedih dengan kematian anakku Ibrahim. Wajar. Tapi wala nakul, aku tidak akan pernah mengatakan apapun atas semua musibah ini. Illa ma yurdi Rabbana, kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Tuhanku. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Walaupun aku ini, wahai anakku Ibrahim, sungguh sangat sedih saat bertemu, saat berpisah denganmu, wahai anakku. Seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun sempat menangis tatkala anak yang sangat beliau sayangi wafat. Sampai beliau mengatakan air mataku ini mengalir. Hati ini terasa sedih. Tapi kita tidak akan pernah mengucapkan satu kalimat kecuali kalimat-kalimat yang mengungkapkan rasa ridho pada apa-apa yang Allah takdirkan kepada kita semua. Masya Allah. Sementara kita kalau ditimpa musibah, keluar kata-kata kotor.
Kita menyalahkan si fulan, si alan, bahkan terkadang kata-kata binatang merespon musibah-musibah yang tidak enak. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedih sebagai manusia, meneteskan air mata tatkala anaknya wafat, tapi tetap tidaklah kita mengucapkan kecuali apa-apa kalimat yang tetap dalam koridor sesuatu yang Allah ridhoi. Makanya tatkala kita pun datang musibah kepada kita, wajar. Bisa jadi hati kita sedih, bisa jadi sampai kita meneteskan air mata, tapi jangan kau ucapkan, jangan kau lontarkan kata-kata yang keluar dari syariat yang menunjukkan marahnya kita atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Itulah pil yang harus kita pahami dalam merespon segala musibah agar hati kita jangan terlalu gelisah. Adapun pil yang ketiga, selalu positif thinking kepada Allah, walaupun itu musibah berupa keburukan. Tetap terkadang kita tatkala datang musibah kepada kita, langsung kita mulai buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, engkau ini bagaimana, masa model saya gini, saya terlalu lelah. Ya Allah, kita mulai berburuk sangka, kenapa engkau berikan cobaan ini tak ada hentinya. Dan ungkapan-ungkapan lain yang tak selayaknya diucapkan oleh seorang muslim. Seakan kita tidak lagi percaya bahwa Allah Tuhanmu Rahman, Tuhanmu Rahim. Sekalipun pada satu waktu kau ditimpa musibah, tetaplah berbaik sangka. Bukankah Allah Ta'ala berfirman sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi, di mana hadis ini adalah hadis sahih. Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, yaitu Allah, akan memperlakukan hambaku sesuai dengan prasangka hambaku pada aku. Bukhari 7066, Muslim 2675. Kata Allah, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung respon hambaku. Dhanni, apakah dia masih baik sangka? Apakah dia menyangka kalau aku berikan cobaan kepadanya berarti aku ini kejam, tidak sayang? Atau kita tetap mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal, wahai Tuhanku, aku tetap memuji engkau dalam segala urusan. Aku yakin segala musibah yang menimpaku sekalipun dan betapapun pahitnya, pasti di balik semua itu ada rasa sayangmu yang kau selipkan pada segala musibah ini. Tetaplah berbaik sangka, sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Rahim, Tuhan yang Maha Adil. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Karena ikhwan, kita jangan sampai lupa. Allah maka mengingatkan kepada kita, terutama kita yang gampang untuk berburuk sangka kepada Allah. Tatkala datang musibah yang dirasa tidak enak, lalu kita menganggap ini sebagai murni sesuatu yang jelek, buruk. Maka Allah katakan, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa takrahu syai'a. Boleh jadi, kata Allah, kalian benci pada sesuatu. Kita sangat marah, enggak suka. Mengapa ya Allah saya begini, mengapa begitu? Padahal kata Allah, wa huwa khairul lakum. Padahal itu akan jauh lebih baik bagimu. Sengaja Allah kadang memberi cobaan kita. Di balik itu cuma karena kita terbatas ilmunya. Padahal ada di balik itu, di balik musibah itu sesuatu yang lebih baik padamu. Tapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang ada pula hal-hal yang kamu menganggap itu sebagai kebaikan. Ketika kita naik pangkat, jabatan, Allah berikan A, B, C, kita menganggap, wah ini berarti aku ini orang mulia, aku ini disayangi Allah. Padahal bisa jadi di dalamnya syarrul lakum, satu kejelekan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu gak tahu apa-apa. Maka berbaik sangkalah. Apapun yang menimpa kita,
tatkala kita dikasih musibah yang berupa sesuatu yang tidak enak, tetap kita berbaik sangka. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ketika Allah berikan kepada kita cobaan berupa kebaikan, Allah berikan pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang berlebih dibanding orang lain, jangan ada kesombongan pada kita. Katakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah anugerah dari Tuhanku. Sehingga dengan demikian, tatkala datang musibah, kita tak akan terlalu resah, dan tatkala datang kebahagiaan, kita tidak menjadi sombong, apalagi GR. Saudaraku, jika telah dipahami ini, kita masuk kepada kiat atau pil anti galau yang keempat, yaitu meyakini setiap jalan kesulitan yang kita temui, pasti Allah berikan jalan keluar. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, pekan depan. Kalau tidak pekan depan, mungkin bulan depan. Yakinlah, berbaik sangkalah bahwa semua kesulitan yang kita hadapi ini, Allah selalu sudah siapkan skenario jalan keluarnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah yang sudah kita hafal bareng-bareng, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran selalu akan datang kemudahan. Tak cukup satu kali Allah menegaskan ini, diulang dalam rentetan ayat sambungannya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sekali lagi bersama kesulitan akan selalu datang kemudahan. Dan siapa yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah bagi kaum yang yakin? Makanya saudaraku, tatkala datang musibah, tekanan, kesulitan hidup kita apapun jenisnya, tetap kita baik sangka kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah tetap telah menyiapkan bagi kita jalan keluarnya selagi kita berbaik sangka kepadanya. Yakinlah pertolongan Allah sangat dekat kepada kita. Dengan demikian, kegelisahan jiwa kita insya Allah akan tersingkir dari benak-benak kita. Dan ada pil terakhir, yaitu pil yang kelima, untuk mengurangi atau menekan sifat gelisah kita yang berlebihan tatkala diberikan berbagai musibah, adalah setelah paham 4 konsep yang tadi Anda sebutkan, kita tutup konsep itu dengan kita menegaskan kepada Allah keimanan pada perkara di atas seraya kita bertawakal kepadanya. Makanya Allah menyampaikan dalam ayatnya yang mulia, yaitu surah At-Taubah ayat 51, tentang sikap orang beriman tatkala merespon musibah. Hendaklah Allah memberikan pada ayat ini jalan syar'i. Qul, kata Allah, katakan olehmu, yaitu tatkala kita datang musibah, apapun musibahnya, apa yang kita katakan? La yusibana illa ma kataballahu lana, la yusibana. Ya Allah, tak ada satupun musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, dalam bahasa bebas, kecuali apa-apa yang telah Engkau takdirkan pada kami. Aku beriman ya Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada satupun musibah yang menimpa kami kecuali kami iman semuanya ini adalah takdirmu yang Kau berlakukan padaku. Setelah itu apa? Kita katakan, huwa maulana. Masya Allah. Kita lalu mengatakan huwa maulana. Dalam bahasa bebas, seakan kita bicara langsung kepada Allah. Engkaulah penolongku ya Allah, Engkau pembelaku. Betapapun musibah yang datang padaku, karena aku yakin ini semua juga datang dari Engkau. Sementara aku pun meyakini Engkau adalah maulana, pembelaku, penolongku. Dan ditutup dengan walallahi
falyatawakkalil mu'minun wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah kita semua bertawakal. Kita pasrahkan ke Allah. Hidupku, matiku di tangan Engkau. Aku yakin Engkau zat yang Rahman, yang Rahim. Aku tawakal. Semua musibah ini kami terima. Kami mengimani. Tak ada satupun. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada satupun ya Allah yang menimpa aku sepahit apapun. Kecuali memang ini garis yang telah Engkau takdirkan padaku. Aku mengimani. Aku menerima segala takdirmu. Lalu kita tetap dengan keyakinan Allah, Engkau adalah Maulana. Kau pembelaku, Kau penolongku. Siapa yang akan menolongku kalau bukan Engkau? Setelah itu bertawakallah kepadanya. Dengan demikian insya Allah jiwa kita tatkala kita ditimpa oleh Allah berbagai musibah kayak apapun akan tetap terkendali. Tidak akan muncul rasa gelisah, apalagi gelisah yang ekstrim. Semoga Allah memudahkan segala urusan hidup kita semua. Amin. Dan semoga Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita selama ini dalam merespon berbagai cobaan hidup. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.